Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khairunisa dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro Lampung. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan dua materi dari mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Muhammad Badarudin Purnama MPD. Baik, untuk materi yang pertama saya akan menjelaskan kerangka berpikir jadali dan hubungan antara ilmu kalam, filsafat, dan juga tasawuf. Kerangka berpikir jadali. Manhaj jadali, metodologi, dialog, debat atau hiwar. Mutakalimin menggunakan manhaj jadali, debat atau hiwar. Berdalilkan bahwa metodologi ini adalah metode dakwah yang digunakan Rasul dan para nabi. Mari kita mengenang kembali sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan metode ini dalam dakwahnya. Seperti ketika Nabi Ibrahim ada sesuatu yang terbersih dalam pikirannya ingin mengetahui wujud Tuhan. Kerangka berpikir aliran-aliran kalam berawal dari perbedaan pendapat di antara para sahabat dan para takbin dalam mengkaji suatu masalah tertentu, dan beberapa indikasi yang menjadi pemicu perbedaan pendapat di antara mereka adalah terdapat beberapa sahabat yang mendengar ketentuan hukum yang diputuskan Nabi, sementara yang lainnya sahabat yang tidak mendengar keputusan Nabi itu lalu berjihad. Adapun kerangka berpikir ilmu kalam menurut teologi rasional dan teologi tradisional adalah kerangka berpikir teologi rasional tentang peranan akal dan wahyu. Metode berpikir rasional memiliki prinsip-prinsip, yaitu hanya terkait pada dogma-dogma yang tegas dan jelas disebut dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian, hubungan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Pengertian ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Ilmu kalam bisa disebut dengan beberapa nama, antara lain ilmu usluhuddin, ilmu tauhid, fikih al-akbar, dan teologi Islam. Disebut ilmu usluhuddin karena ilmu ini membahas pokok-pokok agama. Usluhuddin. Disebut ilmu tauhid karena ilmu ini membahas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya dikaji pula tentang asma, nama-nama, dan af'al, perbuatan-perbuatan Allah yang wajib. Mustahil dan jaiz, sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasulnya. Ilmu tauhid sendiri sebenarnya membahas keesaan Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ilmu kalam sama dengan ilmu tauhid, tetapi argumentasi ilmu kalam lebih dikonsentrasikan pada penguasaan logika. Menurut William L. Reesy, filsafat berasal dari kata Yunani, philo dan sophia. Philos yang artinya mencintai atau terhadap, dan sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat diartikan juga dengan sahabat pengetahuan. Selanjutnya ia mengatakan bahwa pengertian filsafat pada mulanya digunakan oleh Pythagoras yang mengartikan bahwa manusia dapat dikategorikan dalam 3 tipe, yaitu yang pertama, manusia yang mencintai kesenangan, dan yang kedua, manusia yang mencintai pekerjaan, kemudian yang ketiga, manusia yang mencintai kebijaksanaan. Maksud Witzom di sini adalah suatu upaya serius yang mewujudkan perdamaian sebagaimana dikatakan dalam istilah-istilah agama. Adapun Socrates mengatakan bahwa peranan filsafat adalah berpegang teguh pada ilmu pengetahuan melalui usaha menjelaskan konsep-konsep. Sedangkan arti kata tasawuf dan asal katanya menjadi perdebatan para ahli bahasa. Ada yang mengatakan dari kata syifa,
yang artinya suci, bersih, ibarat kilat kaca. Sebagian ulama mengatakan dari kata syuf artinya bulu domba, sebab yang memasuki tasawuf itu memakai baju dari bulu domba. Dan sebagian yang mengatakan diambil dari kata syufah, ialah sekelompok sahabat Nabi yang mengasingkan dirinya di suatu tempat terpencil di samping masjid Nabi. Dan menurut Ibnu Khaldun, ia mendefinisikan tasawuf adalah semacam ilmu syariat yang timbul kemudian di dalam agama. Asalnya adalah bertekun ibadah dan memutuskan hubungan dengan sengaja sesuatu selain Allah, hanya menghadap Allah semata, menolak hiasan-hiasan, serta membenci perkara-perkara yang menipu orang banyak, kelezatan harta benda, dan kemegahan yang menyendiri menuju jalan Tuhan, dan khalwat dan ibadah. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Objek kajian filsafat adalah masalah ketuhanan di samping masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Sementara objek kajian tasawuf adalah Tuhan, yakni upaya-upaya pendekatan terhadapnya. Jadi dilihat dari aspek objeknya, ketiga ilmu membahas masalah yang berkaitan dengan ketuhanan, baik ilmu kalam sebagaimana filsafat maupun tasawuf berurusan dengan hal yang sama, yaitu kebenaran. Ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika, di samping argumentasi-argumentasi nakliyah, berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang sangat tampak apologinya. Pada dasarnya, ilmu ini menggunakan metode dialektika. Jadilah dikenal juga dengan istilah dialog keagamaan. Ilmu kalam berisi keyakinan-keyakinan kebenaran agama yang dipertahankan melalui argumen-argumen rasional. Filsafat adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh keberadaan nasional. Perbedaan di antara ilmu tersebut terletak pada aspek metodologinya, yaitu ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika di samping argumentasi nakliyah, berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang sangat tampak nilai-nilai apologinya, berisi keyakinan-keyakinan agama yang dipertahankan melalui argumen-argumen rasional. Bermanfaat sebagai ilmu yang mengajak orang yang baru masuk mengenal rasio sebagai upaya yang mengenal Tuhan secara rasional. Ilmu ini menggunakan metode dialektika. Jadaliyah atau dialog keagamaan berkembang menjadi teologi rasional dan tradisional. Hubungan tasawuf, ilmu kalam, dan filsafat, ketiganya berusaha menemukan apa yang disebut kebenaran al-haq. Kebenaran dalam tasawuf berupa tersingkapnya kasyaf, kebenaran sejati. Allah melalui mata hati. Kebenaran dalam ilmu kalam berupa diketahuinya kebenaran agama Islam melalui penalaran rasio, lalu dirujukan kepada nas, Al-Quran, dan hadis. Kebenaran dalam filsafat berupa kebenaran spekulatif tentang segala yang ada ataupun wujud, maka ketiganya mengalami pencarian segala yang bersifat rahasia ataupun goib yang dianggap sebagai kebenaran terjauh, di mana tidak semua orang dapat melakukannya. Oke, untuk sesi pertanyaan, seberapakah penting utama ilmu atau amalan tasawuf dalam kehidupan ini? Untuk jawabannya, tasawuf mengajarkan manusia agar jadi pribadi yang berakhlak mulia dan menghilangkan segala akhlak dari perbuatan tercela. Manusia yang dapat mengamalkan ilmu tasawuf dengan baik akan selalu memiliki hati bersih, suci, dan disinari oleh ajaran-ajaran Allah dan Rasul. Oke, terima kasih. Inilah materi yang pertama yang bisa saya sampaikan. Mari kita simak materi selanjutnya. Untuk materi yang kedua, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah komunitas orang-orang yang selalu berpedoman kepada sunnah Nabi Muhammad SAW
dan jalan para sahabat beliau, baik dilihat dari aspek akidah, agama, amal-amal lahiriah, atau akhlak hati. Tokoh-tokoh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, Imam Abu Abdillah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Akidah dan mazhab sunnahnya telah dinampakkan dan diimlakan pada Abu Soleh Syu'aib bin Harb al-Baghdad, wafat pada 197 Hijriah. Yang kedua, Imam Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah al-Hilali. Beliau memberikan akidah-akidahnya ketika ditanya soal itu, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ishaq Ats-Tsaqafi yang wafat pada 236 Hijriah. Kemudian yang ketiga, Imam Abu Amr Abdurrahman bin Amr al-Auza, Imam daerah Syam yang telah menampakkan akidah-akidahnya pada saat bid'ah telah menebak. Hal ini telah diriwayatkan oleh Ibrahim bin Muhammad bin Abdillah bin Ishaq al-Faris yang wafat pada 257 Hijriah. Sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah telah lahir sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau sendiri yang melahirkan melalui sejumlah hadis yang diucapkan, yakni hadis riwayat Abu Daud dan hadis riwayat Tirmizi. Adapun mengenai keabsahan, hadis tersebut telah pula kita jelaskan, yaitu ketidakpun pada dasarnya hadis itu dhaif ataupun lemah misalnya, namun karena banyak riwayatnya, maka satu sama lainnya saling menguatkan. Dengan demikian, status hadis-hadis tersebut berubah menjadi kuat. Karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 5 istilah utama yang diambil dari Al-Quran dan hadis dalam menggambarkan karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai landasan dalam bermasyarakat, atau sering disebut dengan konsep Mabadi'u Khaira Umat, yakni sebuah gerakan untuk mengembangkan identitas dan karakteristik anggota Nahdlatul Ulama dengan pengaturan nilai-nilai mulia dari konsep keagamaan Nahdlatul Ulama. Antara lain, yang pertama, At-Tawasud. At-Tawasud berarti pengetahan. Maksudnya, menempatkan diri antara dua kutub dalam berbagai masalah dan keadaan untuk mencapai kebenarannya, serta menghindari keterlanjuran ke kiri atau ke kanan secara berlebihan. Yang kedua, Al-Iktidal. Iktidal berarti tegak lurus, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Iktidal juga berarti berlaku adil, tidak berpihak kecuali pada yang benar dan yang harus dibela. Yang ketiga, At-Tasamuh. Tasamuh berarti sikap toleran pada pihak lain, lapang dada, mengerti dan menghargai sikap pendirian dan kepentingan pihak lain tanpa mengorbankan pendirian dan harga diri. Bersedia berbeda pendapat, baik dalam masalah keagamaan maupun masalah kebangsaan, kemasyarakatan, dan kebudayaan. Yang keempat, At-Tawazun. Tawazun berarti keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak kelebihan sesuatu unsur atau kekurangan unsur lain.
Yang terakhir, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar artinya menyeru dan mendorong berbuat baik yang bermanfaat bagi kehidupan duniawi maupun ukhrawi, serta mencegah dan menghilangkan segala hal yang dapat merugikan, merusak, merendahkan, dan menjerumuskan nilai-nilai moral keagamaan dan kemanusiaan. Pemaknaan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut para ulama. Pemaknaan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut para ulama antara lain menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah suatu paham berteologi Asy'ariyah dan Maturidiyah, berfik mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan bertasawuf Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Dan dalam mengimplementasikan aswaja adalah dengan prinsip at-tawazun atau keseimbangan, at-tasamuh toleran, at-tawasud moderat, at-ta'adul patuh pada hukum atau adil, dan amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan menurut Kiai Haji Syahid Akil Siraj, memandang aswaja adalah sebagai manhaj al-fikr, landasan berpikir. Metode berpikir aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran, Al-Karim merupakan pokok atau inti dari semua argumentasi, dan dalil Al-Quran juga bisa didefinisikan sebagai dalil yang mengarah pada pembuktian benar atau tidaknya risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab Allah terakhir yang menegaskan pesan kitab-kitab samawi sebelumnya. Allah memerintahkan dalam Al-Quran supaya kaum muslimin senantiasa mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, hadis. Hadis adalah dasar kedua dalam menetapkan ajaran akidah dalam Islam. Tetapi perlu Anda ketahui bahwa tidak semua hadis dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah. Hadis yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah adalah hadis yang perawinya disepakati dan dipercaya oleh para ulama. Sedangkan hadis yang masih diperselisihkan para ulama maka tidak bisa dijadikan dasar dalam menetapkan akidah, sebagaimana kesepakatan ulama ahli hadis dan fuqaha tentang menyucikan Al-Quran Allah dari sifat menyerupai makhluk. Yang ketiga, ijma ulama. Ijma ulama yang boleh digunakan sebagai argumentasi dalam menetapkan akidah hanyalah ahlul haq. Salah satu contoh ijma ulama dalam konteks ini adalah sebagaimana dijelaskan Imam As-Subki dalam bukunya Syarah Akidah Ibnu Al-Hajib, berkata, "Ketahuilah sesungguhnya hukum jauhar dan arad aksiden adalah baru. Karena itu semua unsur-unsur alam adalah baru. Hal ini telah menjadi ijma kaum muslimin, bahkan juga menjadi ijma seluruh penganut agama-agama di luar Islam. Barang siapa yang menyalahi kesepakatan ini, maka dia dinyatakan kafir karena menyalahi ijma yang qot'i." Jauhar di sini menurut ahli teologi adalah benda kecil yang tidak dapat terbagi lagi, sedangkan arad aksiden adalah sifat yang berbeda kebenarannya, harus menempati benda ini. Yang keempat, akal. Dalam membicarakan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Nabi, dan sifat-sifat malaikat, terkadang ulama tauhid hanya bersandar pada penalaran akal. Mereka membicarakan hal tersebut dalam konteks pembuktian kebenaran tentang segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi SAW dengan akal. Jadi menurut ulama tauhid, akal difungsikan sebagai sarana yang dapat membuktikan kebenaran syara, bukan sebagai dasar dalam menetapkan akidah-akidah agama.
Doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Doktrin keimanan. Doktrin keimanan terhadap Allah berarti tauhid atau mengesahkan Allah dalam af'al, perbuatan, sifat, dan zat. Kemudian doktrin keislaman. Aswaja berpedoman pada salah satu dari 4 mazhab fikih, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Lalu doktrin keisanan. Aswaja berpedoman pada konsep tasawuf akhlaki atau amali yang dirumuskan oleh Imam Al-Junaid, Al-Badawi, dan Al-Ghazali. Aliran-aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Wasjah dalam agama Islam. Al-Asy'ariyah. Yang pertama, Allah SWT memiliki sifat yang berbeda di luar zatnya, yang bukan zatnya itu sendiri. Yang kedua, Al-Quran adalah kalam Allah SWT dan bukan makhluk. Yang ketiga, Allah SWT dapat dilihat di akhirat kelak dengan kepala manusia langsung. Yang keempat, perbuatan manusia telah diciptakan oleh Allah SWT. Yang kelima, oleh Allah SWT itu mempunyai mata, tangan, muka, dan lain sebagainya. Yang keenam, dosa besar yang diperbuat orang mukmin tidak akan membuatnya kufur selama ia masih beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Yang ketujuh, Allah SWT adalah pencipta seluruh alam raya ini. Oleh karena itu, Allah SWT memiliki kehendak mutlak melakukan apa saja terhadap ciptaannya. Kemudian Maturidiyah. Nama asli pendiri Maturidiyah adalah Muhammad bin Mahmud, yang lebih dikenal dengan nama Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Maturidi melandaskan teori-teorinya dalam akidah para pendapat-pendapat Abu Hanif dalam risalah-risalah yang ia riwayatkan. Kemudian untuk sesi pertanyaan. Salah satu metode berpikir aswaja adalah ijma ulama. Ijma ulama yang diperbolehkan digunakan sebagai argumentasi dalam menetapkan akidah hanyalah ahlul haq. Apa yang dimaksud ahlul haq dan mengapa hanya ahlul haq yang boleh digunakan dalam menetapkan akidah? Untuk jawabannya, ahlul haq merupakan orang-orang yang mengikuti dan berpegang teguh kepada kebenaran. Sebab ahlul haq dapat dijadikan argumentasi dalam menetapkan suatu akidah. Dalam hal ini, seperti dasar yang melandasi penetapan bahwa sifat-sifat Allah itu qadim atau tidak ada permulaannya. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan mengenai 2 materi dari saya. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.